Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Elisa, NIM Q1A11934, kelas ITPA 2019. Di sini saya akan menjelaskan produksi dan karakterisasi enzim pektinase oleh bakteri pektinolitik dalam klarifikasi jus jeruk manis atau Citrus sinensis. Buah jeruk ini merupakan salah satu buah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan dan umumnya dikonsumsi dalam bentuk jus. Jus ini merupakan salah satu bentuk dari sari buah. Menurut Shamsir, sari buah ini adalah cairan buah atau jus yang jernih ataupun keruh yang tidak difermentasi tetapi diperoleh dari proses ekstraksi buah dengan proses mekanis dan memiliki karakteristik warna, bau, dan flavor seperti buah aslinya. Produk akhir dari sari buah ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu sari buah atau bentuk jus, yang kedua konsentrat atau pekatan sari buah, dan yang ketiga itu terdiri dari bubuk sari buah. Untuk melakukan klarifikasi jus jeruk manis ini diperlukan enzim pektinase, di mana enzim pektinase ini merupakan kelompok enzim yang mendegradasi substansi yang mengandung pektin menjadi fraksi yang lebih kecil sehingga mengakibatkan pengurangan viskositas, mengurangi pembentukan gel, dan meningkatkan konsentrasi jus. Nah, dalam proses pembuatan klarifikasi jus jeruk ini, kita membutuhkan enzim pektinase, di mana enzim pektinase ini berfungsi untuk mengurangi pembentukan gel pada jus jeruk dan terutama pada jus jeruk manis. Karena hasil dari pemerasan dan jeruk manis akan berubah menjadi gel ketika dibiarkan tanpa adanya perlakuan. Enzim pektinase ini secara alami terdapat pada organisme dan telah banyak diisolasi dari fungi seperti Aspergillus indicus, Aspergillus flavus, Aspergillus niveus, dan juga dari bakteri seperti Erwinia carotaphora. Keunggulan bakteri antara lain, bakteri ini memiliki laju pertumbuhan sel yang cepat, mudah dibiarkan pada kondisi nutrisi, suhu dan pH yang bervariasi, dan kemampuan membentuk endospora. Selain itu, isolat dari bakteri pektinolitik ini dapat diperoleh dari sumber pektin yang sangat berlimpah yang terdapat pada kulit buah jeruk yang selama ini tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Isolat bakteri pektinolitik ini akan digunakan untuk memperoleh enzim pektinase yang digunakan dalam proses klarifikasi jus jeruk. Metode yang digunakan dalam proses klarifikasi jus jeruk ini yang pertama yaitu isolasi dan karakterisasi bakteri pektinolitik, di mana sampel limbah kulit buah jeruk ini dihaluskan dengan mortar steril dan kemudian ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian yang kedua, penentuan isolat uji. Penentuan isolat uji ini berdasarkan aktivitas enzim dengan menggunakan metode DNS dengan jumlah sel per mil dan klarifikasi jus jeruk manis dan depolimerasi pektin cair 1% atau viskositas dan persentase. Yang ketiga, pH optimum enzim. pH optimum ini yaitu terjadi pada 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, dan 5,5 dengan enzim sebanyak 0,1 mil ditambah dengan 0,9 mil media per reaksi 0,7% W per V, pektin, sitrus, dan larutan buffer sodium asetat 0,025 m, dan sampel ini dianalisis dengan metode DNS selama 30 menit dengan suhu 30 derajat
37 derajat Celcius. Yang keempat, menggunakan suhu optimum enzim, di mana pada suhu inkubasi suhunya yaitu 35, 40, 45, dan 55 derajat Celcius selama 30 menit dengan enzim sebanyak 0,1 ml ditambah 0,9 ml media pereaksi, 0,7% W per V, pektin citrus dan larutan buffer sodium asetat, 0,025 m, pH-nya sama dengan 4,8 dengan menggunakan sampel dengan analisis metode DNS. Yang kelima, penentuan kestabilan enzim. Kestabilan pH enzim dilakukan dengan enzim sebanyak 0,1 ml diinkubasi dalam 0,1 ml buffer sodium asetat, 0,025 m, pH 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 selama 30 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Kestabilan suhu enzim ini dilakukan dengan enzim sebanyak 0,1 ml diinkubasi dalam 0,1 ml buffer sodium asetat, 0,025 m, pH 7,0 selama 30 menit pada suhu 30, 40, 50, 60, 70, 80, dan 90 derajat Celcius. Di mana karakterisasi yang dilakukan terhadap enzim hasil dialisis ini, di mana enzim isolat 2, 3, dan 9 optimum pada pH 4,0, di mana perubahan ini pada skala deviasi kecil menyebabkan turunnya aktivitas enzim sehubungan dengan perubahan ionisasi gugus-gugus fungsinya, yang mana gugus fungsi ini berperan penting dalam menjaga konformasi sisi aktif enzim untuk tetap mengikat dan mengubah substrat menjadi produk. Suhu optimum untuk enzim isolat 3 dan 9 adalah 50 derajat Celcius, sedangkan suhu optimum enzim isolat 2 adalah 45 derajat Celcius. Proses klasifikasi jus jeruk yang melibatkan enzim ini biasanya berlangsung pada suhu 35 sampai 55 derajat Celcius. Oleh karena itu, enzim ini dapat digunakan dalam proses klarifikasi jus jeruk. Tetapi dalam melakukan proses klarifikasi jus jeruk ini, kita harus memperhatikan suhunya agar tidak mengalami kenaikan suhu, karena jika terjadi kenaikan suhu, maka enzim ini akan mengalami denaturasi sehingga enzim ini akan mengalami perubahan konformasi pada suhu tersebut sehingga substratnya terhambat dalam memasuki sisi aktif enzim. Sebanyak 10 isolat bakteri pektinolitik yang mana diperoleh dari hasil isolasi dari sampel kulit jeruk. Isolasi uji yang digunakan adalah isolasi 2, 3, dan 9. Ketiga isolasi tersebut memiliki karakter bentuk sel bulat, garam negatif, tidak membentuk endospora, dan katalase positif. Enzim isolat 2, 3, dan 9 optimum pada pH 4,0 dan suhu 50 derajat Celcius.